Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Mas Dasti, silakan masuk. Oh iya, silakan masuk Mbak Ani. Silakan masuk Mbak Naya. Ya, saya Mas Ani dulu. Selamat sore Ibu, kami bagian dari SD Desa Sabila 12 Subhan. Kami melakukan wawancara. Apakah kami boleh menanyakan terkait pekerjaan Ibu? Oh, selamat sore, boleh sekali. Mau nanya apa? Bapak Ibu siapa? Oh, nama Ibu Iza Ivana Dewi. Boleh dipanggil Bu Iza, boleh dipanggil Ibu Dewi. Usaha Ibu di bidang apa? Kalau yang ini tuh Ibu tuh bikin apa ya, semacam buket, terus ada hampers, ada parcel dan lain-lain. Sejak kapan Ibu mulai usaha ini? Sekitar tahun 2015. Siapa yang jual di sini? Oh, tadi yang dijual di sini ada buket, terus ada hampers, terus ada parcel, macam-macam. Jadi ada souvenir, apa yang dipesan sama pelanggan nanti dibuatkan sama ibu, gitu. Boleh ceritakan sejak awal Ibu merintis usaha ini? Oh, dulu awalnya dari kecil ibu tuh seneng apa ya, bikin-bikin. Jadi kalau misalnya di rumah nggak ada tempat pensil, kadang bikin tempat pensil sendiri. Terus ya sering ini, terus misalnya oh butuh apa ya, mau nyampulin buku gitu kan, terus nyampulin buku sendiri. Ternyata main melipat-lipat itu seru, makanya sampai dewasa terus akhirnya melipat-lipat kertas, terus akhirnya bungkus-bungkus kado, sampai akhirnya bikin lah buket gitu. Apa produk yang paling banyak dipesan orang di sini? Kalau yang paling banyak itu mungkin buket. Oh ya, ada lagi ya, selain buket ibu juga bikin seserahan. Jadi seserahan itu di pernikahan. Kalau adik-adik pernah lihat, kalau orang nikah itu kan sering bawa seserahan kan, oleh-oleh yang isinya ada tas, ada sepatu, ada baju. Ibu juga bikin kayak gitu. Jadi itu juga banyak dipesan, tapi kan nggak mesti yang paling sering itu buket. Kalau musim wisuda, terus ada hari guru, hari ayah, hari ibu, itu biasanya untuk pemesanan tuh banyak gitu. Biasanya butuh waktu berapa lama untuk membuat satu pesanan? Ada yang kalau bikin buket itu ada yang setengah jam, ada yang sampai 2 jam, ada yang 3 jam, nanti tergantung kesulitannya. Kadang kan buketnya aneh-aneh gitu ya. Kalau buketnya udah yang biasanya bikin kayak buket uang gitu mungkin lebih cepat, tapi kalau buketnya barang-barang lain itu biasanya lama. Bahan dan alat apa saja yang digunakan? Ini tadi kita ngomongin buket ya. Kalau mau bikin buket itu yang pertama kita harus punya itu kertas selopen. Ibu ada contohnya nih. Misalnya ini namanya kertas selopen. Terus nanti untuk ini namanya kertas tisu. Terus nanti ada styrofoam. Kalau alat-alatnya nanti pastinya pakai gunting. Terus ada cutter, ada lem. Nanti mau nggak ibu tunjukin alat-alatnya? Ada di tempatnya, nanti tak tunjukin ya. Oke, boleh. Apa kesulitan yang sering dihadapi saat membuat atau menjual produk? Kalau saat membuat itu biasanya, kalau tadi yang ibu bilang, kalau ada yang unik-unik kayak ada yang minta buket apa ya, misalnya wajan gitu kan, oh ini gimana masanya, itu biasanya ada kesulitan, tapi karena udah terbiasa jadinya bisa teratasi. Terus kalau kesulitan yang lain kayaknya itu aja sih. Apa yang membuat ibu tetap semangat dan menjalankan usaha ini? Apa ya, karena yang pertama ini salah satunya hobinya ibu. Jadi kalau ngerjain sesuatu yang kita cintain itu menjadi pekerjaan, itu akan menyenangkan, jadi semangat terus. Yang kedua
karena kalau kita bikin produk ya, bikin buket atau bikin hampers gitu kan, tentunya mau dikasihkan ke orang-orang yang terdekat. Jadi misalnya Mas Hasbi ya namanya ya, mau pesen buket mau dikasihkan bundanya, karena Mas Hasbi sayang kan sama bundanya bahagia, jadi ibu ikut senang gitu. Yang ketiga juga menambah pendapatan. Jadi dengan kita sudah senang hobinya bikin sesuatu, udah bikin orang bahagia, terus ibu juga dapat pendapatan, jadinya tetap semangat terus gitu Mas Hasbi. Apa pesan atau saran ibu untuk anak-anak yang ingin belajar berusaha atau kreatif? Pesannya harus tetap semangat, tidak boleh putus asa. Jadi kalau lagi contohnya mau bikin buket gitu, pertama mesti akan ngerasa sulit dulu, tapi kalau dicoba lagi pasti bisa. Intinya kalau kita lagi nggak bisa melakukan sesuatu, jangan terus bilang saya nggak bisa, harus belajar lagi. Tentunya kalau misalnya ketika lagi mau bikin kreasi atau kreatif itu jangan melupakan belajar di sekolah, itu tetap nomor 1. Nanti di waktu luang baru bisa mengisi dengan hobi-hobi. Maka kami boleh mengirimkan produk-produknya. Oh boleh, nanti Bu kasih lihat, karena produknya lagi nggak banyak ya sekarang, jadi nanti Bu kasih lihat contoh-contoh produk yang pernah Ibu buat, nanti tak kasih lihat juga mungkin bahan-bahannya, alat-alatnya yang tak kasih lihat ya. Oke, nah kalau mau bikin buket, yang pertama ini namanya lem tembak. Udah pernah lihat alat kayak gini? Nah ini lem tembak. Terus ini ada isinya di sini. Terus di belakangnya adik Nay itu ada kertas selopen. Itu namanya kertas selopen. Nanti bisa pilih warnanya. Kemudian ini ada bunga-bunga, itu untuk menyesuaikan nanti mau dikasih tema warna apa. Selain kertas selopen, ini ada juga, ini namanya kertas tisu. Lembarannya tadi selembar kayak gitu, tapi dipotong kecil-kecil untuk bikin di bagian depannya tadi yang Ibu tunjukin buketnya tadi. Selain itu kita pakai gunting, itu udah pasti, ini alat utamanya. Kalau nggak ada gunting kita nggak bisa motong. Terus ada solasi, kemudian ada ini namanya lakban, terus ada ini pembolong kertas kalau Ibu bilang. Jadi nanti kalau mau bikin lubang di kertas bisa pakai ini. Terus ada lagi kaker. Terus ini styrofoam ini nanti dipakai untuk penyangga buketnya. Jadi nanti penyangga buket, kalau kita mau bikin buket uang atau buket yang lainnya itu nanti pakai tusuk sate. Jadi contohnya kayak gini, misalnya kita mau bikin buket, ini pas aja nih, bikin buket coklat. Nah itu nanti coklatnya itu ditempelin di sini dengan lem tembak untuk lidi, tusuk satenya kita tempel di sini, nanti kan jadi kayak gini. Nah itu selanjutnya nanti baru disusun lah, dipasang di sini. Ya, ini contoh namanya buket snack ya. Jadi untuk buket itu bisa nanti warnanya ada ungu muda, ada ungu tua, ada yang hitam saja satu warna, ada yang bisa di mix warna seperti itu. Kalau tadi Ibu cerita, ini namanya untuk seserahan, jadi dihias. Ini untuk tempat kalung, salah satu contoh. Terus ada yang pesen juga hampers atau souvenir gitu. Ini salah satu contohnya. Misalnya bentuknya tas seperti ini, tempatnya di dalamnya ini ada rice bowl begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau wawancara. Semoga usahanya makin ramai dan sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih ya sudah berkunjung ke tempat Ibu. Semoga cerita Ibu tadi bisa menginspirasi adik-adik semua. Terima kasih Bu Gusti.